Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nyono Dianto. Pada sore yang cerah ini sedikit berbagi pembentukan cabang pada jambu lilin merah yang ditanam di planter bag ukuran 100 liter. Kondisi cukup subur, cukup rimbun. Kita bentuk percabangan dan pengurangan jumlah daun sekaligus pemotongan tunas air. Ini tunas air ini seperti ini harus kita potong. Ini tunas air. Ini tunas air. Ini tunas air. Tunas air. Ini tunas air harus kita potong. Ini cabang yang kering juga kita potong. Ini tunas air. Tunas air yang kecil-kecil juga kita hilangkan. Tunas air, tunas yang kecil-kecil kita potong. Ini kita potong tunas air seperti ini juga. Tunas yang kering. Ini sudah mulai berbunga. Ini tunas kecil, tunas yang kurang subur kita potong. Kita kurangi jumlah daunnya. Kita sisakan 4 helai dari atas. Ini kita sisakan 1, 2, 3, 4. Kita sisakan 4 helai dari atas. Kemudian ini juga sama, tunas air kita potong. Ini juga tunas air kita potong. Kita kurangi jumlah daunnya. Ini tunas air juga kita potong. Ini tunas air kita potong. Ini tunas air juga kita potong. Ini tunas ada seperti ini kita biarkan. Yang 2 ini tunas air kita potong. Kita kurangi jumlah daunnya. Ini seperti ini, tunas ini yang mengarah masuk ke dalam kita potong. Ini jumlah daunnya kita kurangi. Cabang seperti ini ada 2. Yang cabang yang ini kita potong, yang ini kita pelihara. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita kurangi cabang yang ini. Nah, kita biarkan yang 3. Yang ini kita potong juga. Kita sisakan 3. Kemudian ke atas kita kurangi jumlah daunnya. Tunas yang kering kita potong. Tunas yang kering kita hilangkan. Ini cabang yang mengarah ke dalam kita potong. Ini yang kering kita buang. Tunas yang kering kita potong. Tunas air seperti ini juga kita potong. Ini tunas air kita potong. Kita geser supaya yang sebelah selatan bisa kita potong.
Ini ada cabang seperti ini, yang ini kita potong tunas air. Kita kurangi jumlah daunnya. Ini tunas-tunas yang kecil-kecil ini, tunas air kita potong. Ini tunas ini. Tunas kecil-kecil, tunas airnya kita potong supaya cabangnya bisa kena sinar matahari. Matahari bisa masuk ke dalam sehingga percabangannya cepat besar, percabangan cepat tua. Tunas-tunas kecil ini kita potong. Tunas air, tunas yang kering-kering juga kita potong. Tunas-tunas air seperti ini harus kita bilangkan, menghambat pertumbuhan. Tunas kecil, tunas air harus kita potong. Ini keras, tas plastik kreseknya kita buang. Ini tunas kecil, tunas air. Ini tunas air kita potong. Tunas air, ini tunas air, tunas air, tunas air juga. Kita perlihatkan kondisinya setelah kita kurangi jumlah daun, kita kurangi, kita pangkas tunas airnya. Ini tunas air kita potong juga. Ini tunas seperti ini juga kita potong, menghambat pertumbuhan. Ini kita potong mengarahnya. Tunas ini mengarahnya nanti kalau besar ke sini, tempuk sini atau bertabrakan dengan ini, jadi kita potong di sini. Ini jumlah daunnya kita kurangi. Ini tunas ini mengarah ke dalam, ini kita potong. Tunas sebelah ini kita potong. Ini terlalu rimbun, ini tunas ini juga kita potong, tunas air. Ini kita potong, kita kurangi jumlah daunnya. Ini tunas air kita potong juga. Ini tunas yang memang 2 cabang, kita sisakan 1. Kita kurangi jumlah daunnya. Ini kita kurangi jumlah daunnya. Ini tunas air, ini kita potong. Tunas air kita potong. Nah, tunas ini mengarah nanti kalau besar ke dalam,
bertemu dengan ini, bertumpuk dengan ini, harus kita potong di sini. Bismillah. Ini tunas seperti ini kita potong. Ini tunas kecil ini juga. Kita bentuk seperti ini. Kita potong. Kita kurangi cabang-cabang seperti ini, kita pangkas, kita hilangkan. Pembentukan cabang pengurangan jumlah daun pada jambu jenis lilin merah. Dengan dikurangi daun, kemudian cabangnya kita bentuk, diharapkan sinar matahari akan masuk ke dalam sehingga percabangannya cepat tua, yang pada akhirnya nanti cepat timbul bunga atau cepat berbuah. Jambu lilin merah sangat ginjah, mudah berbuah, biarpun ditanam di planter bag diameter atau 100 liter. Dia sangat ginjah, mudah berbuah, kemudian juga mudah perawatannya. Ini terlalu banyak, kita potong. Kita kurangi, terlalu banyak ranting-ranting kecil, cabang-cabang kecil. Kita kurangi sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam percabangan yang pada akhirnya nanti cepat tua batangnya dan akhirnya cepat berbuah. Ini daun-daunnya harus kita kurangi. Kita sisakan 4 helai dari pucuk dari sini. Jadi kita sisakan 1, 2, 3, 4. Kita perlihatkan modelnya setelah kita lakukan perampingan, setelah kita lakukan pembentukan cabang, pengurangan jumlah daun, pemotongan cabang atau tunas air akan terlihat bersih sehingga sinar matahari akan bisa masuk ke cabang yang di dalam sehingga akhirnya nanti cabangnya cepat tua yang pada akhirnya nanti akan cepat berbuah. Pohon jambu baik ditanam di pot ataupun di planter bag, dia kalau rimbun dia sulit untuk berbuah. Jadi semakin rimbun pohon jambu tidak mau berbuah. Jadi harus sering-sering dilakukan pemangkasan. Pemangkasan dan pembentukan cabang serta pengurangan jumlah daun. Jadi daunnya kita sisakan 4 helai dari atas seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi jambu itu semakin rimbun dia tidak mau berbuah, harus dikurangi jumlah daunnya seperti ini, dikurangi sehingga bentuknya seperti ini, kelihatan rapi. Bentuknya sekarang kelihatan cabangnya kelihatan sehingga nanti sinar matahari bisa langsung masuk, bisa mengenai cabang-cabang ini sehingga cabang-cabang ini nantinya akan timbul bunga. Cabang ini akan berbunga. Cabang-cabang ini nanti akan berbunga seperti ini, timbulnya bunga-bunga. Ada beberapa, nih ada bunga lagi. Nah, ada 3 bunga. Cabangnya bisa kena sinar matahari dan pada akhirnya nanti cepat berbunga. Kalau rimbun, cabang dalam tidak kena sinar matahari, dia akan sulit berbunga atau berbuah. Jadi semakin sering dilakukan pemangkasan, jambu itu akan semakin cepat berbuah. Jambu jenis apapun, baik lilin merah, dalhari, madu deli, biji merah, apapun nama
dan bentuk perjamuan semakin dipangkas, dia akan semakin berbuah. Ini kita kurangi jumlah daunnya supaya sinar matahari bisa masuk menyinari cabang-cabang yang di dalam. Karena kalau terlalu rimbun, sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam cabang utama. Demikian sedikit berbagi cara pembentukan, cara pengurangan jumlah daun, juga pemotongan tunas air pada jambu lilin merah. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum. Demikian sedikit berbagi pembentukan cabang, pengurangan daun, serta pemotongan tunas air pada jambu lilin merah. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.